menjadi alif. Sehingga bayana menjadi bana. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 75, akar katanya 76, kata bendanya. Dengan arti di antara. Kemudian hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi kata benda majemuk bainahum artinya di antara mereka. Penggalan ke-8 merupakan kata benda majemuk juga yang terdiri dari ma'i, syata, dan hum. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti sebagai pemilik. Ma'i syata bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali ma. Ciri objek harakat fathah di akhir. Akar katanya Ayasha menjadi Asha. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga Ayasha menjadi Asha. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya maf'ilatun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 287 untuk kata kerjanya, 288 untuk kata bendanya. Artinya penghidupan. Terusnya hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi kata benda majemuk ma'isyatahum artinya penghidupan mereka. Penggalan ke-9 fi merupakan huruf jar, artinya di dalam. Pindah ke situ. Selanjutnya, lanjutan dari bagian kedua, penggalan ke-10 al-hayati. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya diawali oleh huruf jar, fi tadi. Kemudian alif lam di awal, tambah ta marbutah di akhir. Ciri tunggal sesuai dengan yang terdapat di kamus. Al-hayati ini adalah bentuk tunggalnya. Pola kata kerja, akar katanya hayya. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'latun. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 315 untuk kata kerja akar katanya dan 316 untuk kata bendanya. Artinya kehidupan. Penggalan ke-12, penggalan ke-11 ad-dunya. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda diawali huruf jar dan didahului oleh huruf jar dan diawali oleh alif lam. Ciri tunggal sesuai yang terdapat kamus. Ad-dunya itu adalah kata benda tunggal. Ad-dunya ini tidak terpengaruh oleh huruf jar fi karena dia merupakan salah satu huruf yang kebal dengan harokat kasrah. Akar katanya adalah danawa menjadi dana. Di sini berlaku analog 1 sia poin 2. Huruf waw di akhir kata. Huruf waw berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'lun. Artinya di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 130 dunia. Penggalan ke-12 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-13 rafa'na bentuknya KKL dengan ciri
Na di akhir pelakunya nahnu. Akar kata rafa'a, pola, fa'ala, artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 144, mereka telah meninggikan. Penggalan ke-14, bahu di luar situ merupakan kata benda majemuk terdiri dari ba'da dan hum. Ba'du Ciri? apa ba'da? Ba'da hum. Ba'da ya? Ya. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti sebagai objek. Ba'da bentuknya kata benda murni karena tidak ada akar katanya. Dengan pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 69. Sebagian. Bentuknya kata ganti. Artinya mereka. Jadi kata benda majemuk ba'dahum artinya sebagian mereka. Lanjut Pak Andi, sudah ini. Penggalan ke-15, fauqa ba'din merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari fauqa dan ba'din. Dengan ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharakat kasratain. Fauqa bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri objek tunggalnya harokat fathah di akhir dengan akar kata fawaqa menjadi faqa. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 326 di atas. Ba'din bentuknya kata benda murni karena tidak ada akar katanya baik di dalam Mahmud Yunus maupun Munawir. Ciri kata bendanya ada harakat kasratain di akhir. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 69 sebagian yang lain. Jadi arti dari kata benda majemuk fauqa ba'din di atas sebagian yang lain. Penggalan ke-16, darajatin. Bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya harakat kasratain di akhir. Ciri jamaknya ada fathah panjang pada huruf akar kata kedua pada ja. Akar katanya ada akar kata yang ketiga ya. Ya. Akar katanya daraja, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya darajatun. Ini udah potong. Pola kata benda tunggalnya fa'alatun. Pola kata benda jamaknya fa'alatun. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 395 untuk akar katanya dan 396 untuk kata bendanya. Artinya beberapa derajat. Penggalan ke-17, li merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang memfathahkan baris akhir KKSAD sesuai dengan buku materi halaman 36.
terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1245 supaya. Penggalan ke-18 yattakhidha, bentuknya KKSAD. Aslinya awal dan harokat domah di akhir, menunjukkan sekaligus pelakunya huwa. Karena ada huruf li di depan, berubah menjadi yattakhidhu menjadi yattakhidha. Akar katanya akhadha, polanya ifta'ala. Nah, prosesnya kenapa dia menjadi yattakhidha? Karena polanya ifta'ala dengan akar kata akhadha. Nah, alif yang kedua yang berharokat sukun merupakan alif dari akar kata. Nah, alif yang merupakan huruf sia, dia dalam hal ini memilih karakternya kan ada 3 huruf sia ini, bisa menghilang, bisa melebur, bisa berubah bentuk. Nah, dalam hal ini alifnya dia memilih melebur dengan ta dari pola, sehingga alif sukun dengan ta yang huruf pola, dia melebur menjadi ta tasdid, sehingga berubah menjadi ittakhadha. Hal ini terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 11. Dia akan menjadikan. Penggalan ke-19 ba'duhum, bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari ba'du dan hum. Ciri kata benda majemuk: kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti sebagai pemilik. Ba'du merupakan kata benda murni karena tidak ada akar katanya baik di dalam Kamus Mahmud Yunus maupun di dalam Kamus Munawir. Pola kata bendanya fa'lun, artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 69. Sebagian. Hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-20 ba'dan, bentuknya kata benda murni karena tidak ada akar katanya baik di dalam Kamus Mahmud Yunus maupun Munawir. Ciri kata benda ada harokat fathah tain di akhir. Pola kata bendanya fa'lun, artinya di dalam Kamus Munawir halaman 69 sebagian yang lain. Penggalan ke-21 suhriyan, merupakan KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya harokat fathah tain di akhir. Ciri objek tunggalnya juga fathah tain di akhir. Akar katanya sakhara. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'liyun. Nah, ini kita membaca saja apa yang tertulis. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 618 tunduk. Nah, arti dari bagian kedua surat Az-Zukhruf ayat 32, kami benar-benar telah mengatur di antara penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, supaya dia menjadikan sebagian mereka tunduk pada sebagian yang lain. Penggalan ke-22 ini merupakan bagian yang ketiga. Penggalan ke-22 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-23 rahmatu rabbika, bentuknya merupakan KBM yang terdiri dari rahmatu rabbika
bi, dan ka. Dengan ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrah. Kata benda ketiga merupakan kata ganti sebagai pemilik. Rahmatu merupakan KBKK subjek tunggal. Aslinya rahmatun. Karena bermajemuk dengan kata benda kedua menjadi rahmatu. Ciri subjek tunggalnya harokat domah di akhir. Akar katanya rahima. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'latun. Artinya di dalam Kamus Munawir halaman 483, rahmat. Rabbi bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya rabbun. Karena bermajemuk rabbin berubah menjadi rabbi. Akar katanya robba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya Tuhan. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136, Tuhan. Ka merupakan kata ganti, artinya engkau. Ini huruf kecil ya engkaunya. Nanti diganti. Jadi kata benda majemuk rahmatu rabbika, artinya rahmat Tuhan engkau. Penggalan ke-24, khairun. Bentuknya KBKK tunggal dengan ciri kata benda harokat domah tain di akhir. Akar katanya khoyara menjadi khora. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Nanti ditambahkan berlaku kaidah 1.2 huruf sia ini. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 123, lebih baik. Penggalan ke-25, min. Itu adalah pecahan dari mimma. Min merupakan huruf jar, artinya dari. Ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-27, penggalan yang terakhir, ya jama'una. Bentuknya KKSAD dengan ciri ya di awal, waw sukunna di akhir. Menunjukkan sekaligus pelakunya adalah hum. Akar katanya jama'a, pola, fa'ala, artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 91, mereka akan kumpulkan. Arti dari bagian ketiga surat Az-Zukhruf ayat 32, dan rahmat Tuhan engkau lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nanti engkaunya diganti huruf kecil. Arti dari keseluruhan dari surat Az-Zukhruf ayat 32, apakah mereka akan membagi-bagi rahmat Tuhan engkau? Kami benar-benar telah mengatur di antara penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, supaya Dia menjadikan sebagian mereka tunduk pada sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan engkau lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Uni. Ya, baik Bapak Ibu.
demikian tadi penampilan dari Rida. Kalau penggalan enggak ini ya. Uraiannya juga bagaimana Bapak Ibu? Kelihatannya mumtaz ini. Nih mau tanya itu nih, Ya, silakan. rahima itu nih di Muhammad Yunus, di Munawir itu artinya menaruh kasihan. Kok di sini kok jadi itu ya, jadi rahmat. Munawir 483. 483, coba cek di 483 Pak Mursid. Udah dicek. Hah? Udah 483. Aduh ya. Bawah Pak Mursid ada Pak Mursid Rahmat. 483, coba kasih tahu di mana tempatnya biar lebih ini. Halaman 483 baris keberapa biar sama-sama yang lain lihat. Kamu Munawir enggak dekat sini, Bu. 1 2 3 4 5 6. Baris ke-6 kalau baris ke-6 dari atas. Dari bawah Uni. Dari bawah sebelah kanan. Dari bawah apa sebelah kanan? Dari Di mana? Di mana, Neng? Sebelah kanan dari bawah nomor 5. 483. Ya. Kalau yang jalur kanan sebelah 1 2 3 dia. Ya, 1 2 3 4. Iya, ada Rahmat ini belas kasih atau Rahmat Belas kasih atau Rahmat. sama rahmat. Iya. Ya. Oh iya, udah ketemu. Satu lagi Uni. Ketemu Pak Mursid. Udah ketemu. Makasih. Ya. Oke, yang lain Bapak Ibu? Uni di penggalan 8 Uni. Ya, penggalan 8. 8 ya. Yang mana tuh? Aisyah tahum. 8. 8. Nah, Iya. polanya ya wisata. Biasanya kita kan kalau misalnya dia tunggal itu pakai tak marbuto. Di sini pakai tak perahu nih, pakai tak perahu berarti kan menandakan dia jamak ya. Tapi di dalam kamus Muhammad Yunus, di dalam kamus Muhammad 287. Tak marbuto. 288. Bentar, lihat dulu. Halaman berapa itu cek dulu di 288. 88. Katanya di 287, katanya di Iya. 88. Iya. Marbuto dia kalau tunggal. Wisata ya. Ya. Bu Rida itu polanya jadi mafilatun itu gimana ya dari kata ma'isyatun? Paala Mbak Lia. Apa? Oh ya itu tamar butoh ya Rida di 288. Ya. Iya. Itu pola yang fa'ala, tapi kan dari katanya itu kalau kita ngikutin katanya Filatun. Mafilatun. mafilatun, Itu ain, ain Mbak Rida. Ainnya Pak. mafilatun. Kalau Bu Rida kan Ya. mafilatun. Mafi harusnya ya. Iya, mafi. Iya. Iya, Tapi betul. memang ada ya pola fa'ala. Ada di buku materi. Coba lihat di itu. Di materi 26 paling bawah. Di KBKK. Itu kan ada maaf alun yang ada sih. Maaf. Yang itu Uni. Halaman 21. Ya, 21 ya. 21 KBKK. Ini KBKK. Polanya fa'ala, adanya maf'alun. Kalau yang depannya mim. Mufa'alatun. Yang fi'lun, fa'lun, terus paling belakang itu ada maf'alun. Oh ini Neng, itu kan huruf sia. Oh, ini huruf sia. Ya huruf sia. Jadi polanya itu mafilatun jadinya. Betul mafilatun. Iya, karena huruf sia Neng Lia. Ya, hari itu ada disuruh tambahkan. Jadi disuruh tambahkan sama Buya mafilatun. Contohnya waktu itu maghfiratun. Iya. Jadi Oh, itu ini jadi kan ada ditambah huruf ya? sianya.
Iya. Iya. Ada tambahan. Jadi udah benar itu maf. Duh, Uni make ngelihatnya ini. Mafilatun. Mafilatun ya, benar. Cuman Uni kenapa jadi ini ya? Terbuka dia. Iya, tak tahu dia. Iya, kalau jamak kan dia kita taunya tak itu Iya. ya. Kalau jamak tak terbuka. Kenapa dia jadi terbuka ini? Katanya Bu Yaya nanti. Iya bisa. Soalnya di kamusnya kan pakai tamar buto ya kan. Memang jadi pertanyaan juga sebenarnya ini kok jadi Yang jelas, tanya jadi terbuka. Biasanya kalau yang terbuka ini kan jamak. Yang di itu Rida salah tulis kan ya, yang di kata ya. Yang di mana? Yang penggalan Yang Rida di salah tulis PKB kan? Uni enggak Betul. Diana. Yang di ma'isyatan itu kan harusnya tamar buto kan? Harusnya harusnya kan tamar buta, tapi Ah, sesuai dengan iya. sesuai katanya kan ini terbuka ini Uni. Katanya ma'i sata ini kan terbuka itu. Coba lihat di kamus. Kalau di Itu kamus itu tamar kalau di kamus, buto. tamar buta benar. Makanya itu jadi pertanyaan kenapa dia berubah di ayatnya menjadi terbuka. Apakah ini jamak? Tapi Kalau di tengah emang nggak bisa tamar buto. Karena dia ketemu hum. Di tengah. Karena dia ketemu hum, Rida. Ketemu kata ganti. Jadi Ketemu kata ganti. Karena dia ketemu kata ganti ya. begitu. Iya, karena dia ketemu kata ganti, begitu jadi ya? tanya Tamar buto terbuka. nggak bisa di tengah. Iya. Oh, jadi di Rida. pola kata bendanya tun Iya, tun marbutah ya ini? Oh, Iya. tetap Tun Oh, tetap marbutah. marbutah. Iya. Oh, Rida. gitu. Jadi karena Tetap tamar buto. kata ganti dia terbuka Iya, karena- jadinya Ketemu kata ganti dia terbuka, iya. baru ketemu satu kata ini. Karena ketemu ini. Rida, Memang jadi pertanyaan juga kenapa ya? Bisa katanya. mau tanya Rida. Tadi Iya. katanya mafilatun. Itu apa namanya? Analoginya adalah gofaro jadi makfirotun. Kan gofaro sama ayasa itu beda ini Bu Rida ya. Kalau misalkan mafilatun Tadi yang tadi. berarti kan kalau ayasa makyi satu pun gitu ya. Ya harus ya, jadi ada tukar horokat dia Pak. Dia Ini Pak belukir, Kresno. belukir Pak Kresno Ya, belukir. tukar karena harakat. korupsinya Pak. Iya. Gitu. Polanya kan mafilatun. Akar katanya kan tadi ayasa. Iya. Nah, di sini terjadi tukar harakat antara ain dengan ya. Ya. Oh gitu. Harusnya kan ma'i. Harusnya Makyi ya. satun. Ma'i Iya. harusnya. Iya. Ma'i. Iya, iya. Ma'i satu. Baik, baik, ya. Iya, baik. Terima Rida, kasih. Ya. yang ba'dohum, yang ba'donya itu ada di Munawir 95, Bu Ida, Bu. Tadi murni ya? Nih. Ya. Itu kalau yang di Munawir 95. Iya, Karena Mbak Udo itu pasti Iya, bukan akar betul. kata, iya. Iya. Meskipun ada akar Itu katanya ya. bukan akar kata, itu coba lihat Akar Mbak kata. Udo digigit kan artinya. Oh, gigit nyamuk ya. Iya. Kali ya. Oh, jadi Pakai bedal. Kenapa? Itu dia pakai bukan pakai dal. Tadi Bu Ida itu mungkin pakai dal kali, Mbak Lia. Bago. Nah, itu memang pakai doa, tapi itu kata pasifnya. Iya, yang Bu Ido, tapi kata benda murni gitu Iya, kata benda bilangnya. murni. Buya udah menyebutkan ini kata benda murni. Uni yang tanya itu kan Uni? Iya. Ya. Meskipun ini ada di dalam bintang ya. Berarti dia murni aja ya. Walaupun bintang, kata benda murni ada juga dalam bintang. Gitu. Ada nggak KKSAD-nya di situ? Nggak ada. Itu salah satu tanda dia kata benda murni. Ya. Ya, makasih Bu Rida. Ya. Rida, maaf Rida. Ya, Ya. lanjut ya. 91 Rida. Itu Kenalan keberapa?
Penggalan 31. 31. Iya. Artinya gemuk jadi Robin. Itu ya Bu Rida. Itu maksudnya Iya. untuk Robin jadi Robi atau Robin jadi Robin. Jadi Robin. Yang bermajemuknya itu. Bukan Robin jadi Robi. Saya tulis apa di situ? Coba minta tolong Pak Andi. Yang ke Pak Andi, tolong Pak Andi biar lihat. Penggalan berapa? 31. 31. Maaf, 23. Nyari 31. Bulan ke 23 ya. 23. Robika. Robi. Ya. Belum kok, belum. 23 Pak Andi. Belum muncul, muncul. Belum ini. Belum ya. Belum. Udah ya. Jadi aslinya dia Rabun. Karena dia bermajemuk menjadi Rabbi. Gitu Ibu apa ini? Bu Siti ya. Biasanya itu kan kalau domah berubah menjadi kasroh itu karena ada huruf jar, Bu Rida. Ini majemuk, benar. Ya, betul. Karena bermajemuk, benar. Karena bermajemuk. Mungkin disebutkan Rida, mungkin tambahannya Rida karena dia kata kedua. Nah, itu Rida biar paham. Dua. Karena kata kedua. Ya. Cirinya kan sudah ada, kan? Nah, memenuhi Jadi syarat. syaratnya. Jadi dari aslinya ini Rabbun, karena dia kata kedua menjadi Rabbin terlebih dahulu. Nah, Rabbin ini karena bertemu dengan kata ganti, hilangkan W-nya satu menjadi Robbi. Begitu. Ini kan ada urutannya ini. Karena bermajemuk menjadi Rabbin, karena ada kata ganti menjadi Robbi. Di atas Ya. Iya. Oke. Iya itu lengkap itu udah. Pakai look baru kelihatan. Terus ini Rida, Ya. untuk yang penggalan terakhir, Ya. itu kalau bisa karena sudah di referensi mengumpulkan. Nah, nanti pada saat arti keseluruhan boleh dibuang. Ya. Karena referensinya kan 91. 91 itu kan artinya mengumpulkan. Ya. Ya. Nah, nanti pada seluruhan boleh kita buang awalannya, enggak apa-apa. Ya. Nah ini Bu Rida yang penggalan ke-13 itu artinya kan punahmu, harusnya kami. Penggalan berapa? 13. 13. Apa kita tulis di situ? Mereka. Nah, 13. Ah, ya Rida. Mana Itu Rida. Jadi, Oh, iya. Jadi, elok juga banyak mata memandang ya. Iya. Jadi banyak mata melihat, lebih baik asinnya kelihatan ya. Ya, itu tertulis mereka. Di artinya udah kami itu kan? Iya. Bu Rida. Artinya sudah ya. Akar Makasih Ibu katanya- Susi. Akar katanya rofu'a. Rafu'ah ya? Ya. Sebentar. Kadang-kadang di kamut-kamut Yunus ini U itu kelihatan seperti Agak juga. lurus. Empat. Penggalan ke-13. 44. Rafa'ah, Mbak. Kalau ini kayak- kok Rofaang kayak lihatnya? Ya, Rafa'ah. Kayak memang ikan kerajaan itu kan Rofaang apa Rofaang? Siapa yang matanya normal? Rafa'ah udah dipakai loop ini Uni, pakai Rafa'ah ini. Ya, Uni, soalnya Uni Rofaang ngelihatnya. tapi kayak ada kepalanya. Nggak ada. iya
dia lihat di ini raf'an itu raf'an Yang di bawahnya. KB katanya. Ya, ini ada kok rofu'ah tapi tertinggi. Artinya berbeda. Kata bendanya beda juga. Kata bendanya juga beda rofu'ah. Tidak, maaf. Tadi yang penggalan 23 sudah terjawab. Penggalan? Saya tadi terpental, saya ganti berangkat. Penggalan Yang mana Robun tadi? jadi Robin. Oh, sudah. Robin. Sudah. Sudah. Itu ada dalam penjelasannya tadi kan. Kata benda kedua, dia berharokat kasrah karena dia bermajemuk. Perubahan pertamanya menjadi rabin, aslinya rabun menjadi rabin. Nah, karena bertemu dengan kata ganti sesudahnya kata gantika, rabin itu berubah menjadi rabbi. Oh iya. Gitu, Ibu. Yang tidak boleh tanya yang tidak. Iya. Siapa yang nanya? Neng Eliza mau nanya? Iya. Siap tampil. Iya. Boleh dong nih. Boleh ya. Boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Tadi kan yang tidak ada kebal lah. Kebal itu maksudnya apa? Baru dengar pertama Ya. tuh. Oh ya. Oh Buya, kata-kata yang keluar dari Ibu ya itu karena dia enggak kasrah. Tambah Walaupun lagi ada ya, nama poin baru ada lagi. kenapa? Nama poin lagi kemarin kabur, yang keempat kemarin sekarang Oh ini. bukan, Mbak, ini siap, bukan. enggak. Jadi ada beberapa kata benda yang ketika diawali ada huruf jar sebelumnya, dia tidak mau kasrah. Seperti Ibrahimi nggak ada. Kalau nama, iya. Ya, Iya, tapi itu kata contohnya. juga ada ya, kata juga ada. Iya, dunia juga termasuk ini. Nggak ada dunia, nggak ada. Sama Iya. dengan Hudan juga. Hudan juga. Benar Neng Eliza benar istilahnya kebal itu maksudnya tidak ikut Tidak mau dikasrahkan dia. tidak mau jadi kasroh Ya. gitu. Makanya saya Bersikukuh, baru dia dengar nggak tadi mau. nih kok ada kebal. Kalau baru pertama kali dengar apa ini kebal kok ada kebal. Oh, ada kaidah ke-10 ya Rusia itu. Enggak, Neng. Memang nggak bisa itu penjelasan. Saya kabur. Karena Iya. Kalau itu ya kebal ada sama kabur. enggak. Memang ya seperti penjelasan dari Buya seperti itu. Ada beberapa kata benda yang dia kebal dengan huruf jar. Dia nggak mau berharokat kasrah. Ciri-cirinya apa? Neng Rida biar dicatat nih. Tahu kok. Ciri-cirinya nggak ada, hanya ada beberapa kata benda. Dihafal Salah satunya saja, Neng, dihafal saja. Iya, Dia tadi selain dunia atau apa tadi yang Hudan. hudan. Kata dan dunia. kata benda yang belakang usia. Iya. Jadi setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Nah, harusnya kata benda yang diawali dengan huruf jar itu kan dia menjadi kasrah. Ya. Nah, ini dia termasuk yang pengecualian itu. Karena kebal. Nah, dia enggak berubah menjadi kasrah. Tapi tetap dia dunia. Makanya arti Buya menyebut istilah karena dia enggak mau ikut dengan kaidah yang ada, maka dia kebal istilahnya. Enggak bisa ditambahkan di kuat sini ya. Neng Rida. Jadi kalau ada apa-apa kan kita bisa lihat jadi referensi gitu loh Neng Rida. Ditambahkan di sini ini kebal nih. Enggak usah. Benar. Enggak usah, itu karena bahasa tidak resmi itu, enggak usah. Resmi ya. Iya. Maaf ya nih Neng Rida, terima kasih. Ya. Sama dengan kalau kita menjelaskan Rusia karena dia tidak cocok dengan, tidak besti dengan itu kan nggak mungkin kita tulis kan. Itu kan dalam rangka kita membenarkan supaya kita mengerti dari mana datangnya Besti seperti itu. dengan huruf Nggak mungkin mati ditulis kan ya, enaknya karena sebenarnya. ya enggak besti Tidak mau enggak berteman dengan huruf mati. Nah, kan enggak mungkin itu ditulis kan. Minta slide yang pertama Pak Andi. Iya. Yang diminta ya. Oh iya, mau di screenshot. Nggak ada yang tinggal. Belum muncul. Udah kan? Belum. Antar ulang ya. Yang pertama ya.
Dari halaman 1. Penggalan yang Uraian bagian penggalan pertama. Oh, penggalan yang pertama. uraian penggalan pertama. Ah, ini Afi. nanti juga saya share. Afi. Di share juga ini, tapi Afi. Iya, Di share yang ini ya. Ridaya, engkaunya itu Ridaya. Ya, nanti dirubah. Nanti di share ya Pak Andi kalau sudah ini sudah dibetulkan. betul kan setelah revisi. Ya. Ayo, nomor berapa? Dalam berapa lagi? Mumpung mau saya masih bagus. Penggalan 11 kata Pak Andi. Ozanya. Dunia. Ya. Penggalan 11 kenapa Pak Atta? Dunia. 11 sudah itu dunia. Ya, dunia itu kan katanya Danawa Burida Ya. Itu kan analog 1 siwa 2. Kalau 1 siwa 2 kan Kita ngambil ini saja. Pak Andi, Pak Atta, makanya disebut analog. Kalau sia 1.2 itu kan huruf waw dan ya di tengah akar kata. ya. Nah, karena dia di belakang akar kata, jadi di sini hanya mengambil bahwa wa itu dia berubah menjadi alif. Itu aja. Oh. Makanya analog jadinya. Huruf di tengah akar katanya tidak disebut Pak Hatta. Iya, di tengah akar kata tidak disebut. Kita cuma mengambil bahwa wa dalam hal ini dia berubah menjadi alif. Nah, itu aja. Makanya dia analog. Disetarakan dengan huruf ya. Itu mengambil referensinya. Iya. Baik. Yang kasih Burida. Iya. Oke, masih ada Bapak Ibu? Pak Andi tolong penggalan ke-19 saya mau screenshot Pak Andi. Iya. Iya. Yang Rafa Mbak Zah tadi. Nah, karena memang ini ada long kebalik satu ini balik. Benar, 19. Nah, itu. Ya itu ya. Baik. Penggalan Ya. ke-19 Pak Andi. Iya, 1921. Mau dikirim Iya. shot. Baik. Iya, baik. Termudah Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Sudah. Masih ada Bapak dan Ibu? Di mau screenshot sebelumnya dua. Sebelumnya Pak, sebelumnya. Ya. Assalamualaikum Bu Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf bertanya. Di slide pertama ya, di lembar pertama tadi uraian pertama kan ada rob hukum ya. Ya. Robi ya, Robika. Kadang kita mendengar ada robikum, robukum. Nah itu kan termasuk KBM ya. Ya, yang saya tanyakan gimana kalau robba pakai fathah, robbakum atau robbahu gitu, apa itu termasuk KBM ya? Rabbaka juga KBM, Rabbika juga KBM, Rabbuka juga KBM. Maksudnya di robba, banyak itu loh. Kan yang saya lihat di sini kan robi sama robu. Sedangkan robba kan robba itu Ada juga ya. Ada juga. Termasuk KBM kalau Rabbika misalnya KBM. Nah, di sini dia menjadi Rabbi karena dia kata benda yang kedua, makanya harokatnya jadi kasrah. Nah, aslinya ini Rabbi ini dari Rabbun. Ya. Karena dia bermajemuk menjadi Rabbin. Karena ketemu lagi dengan kata ganti sesudahnya, hilang tanwinnya satu menjadi Rabbi. Iya, baik, oke. Yang saya tanyakan jika fathah, robba. Sama. Oke. Kalau Rabba, tapi kalau dalam hal ini misalnya dia 3 kata seperti ini kan, seperti Rida, biar Uni bantu. Uni tahu pertanyaan Atin. Uni tahu. Atin melihat bahwa ada rob buka, ada rob baka, misalnya ada rob bika. Itu ya Atin ya? Ya, bisa. Kalau semuanya tiga-tiganya kata benda majemuk.
Robbuka, Robbaka, Robbika, semuanya majmu. Yang Bisa membedakan subjek, adalah posisinya. apabila Robbuka berarti dia posisinya sebagai subjek. Ya. Robbu. Jadi dia Robbu. Ya. Kalau Robbaka berarti dalam kalimat itu posisinya sebagai objek. Sebagai objek. Ya. Kalau Robbika berarti di depannya ada huruf jar. Ya. Atau seperti ini, dia sebagai kata benda kedua dari kata majmu. Kita tahu bahwa syarat kata benda majmu itu adalah kata benda kedua harus kasroh. Sehingga di sini Robbi ini tidak ada huruf jar di depannya, tapi dia sebagai kata benda kedua pada kata majmu. Kata benda pertamanya itu rahmat. Itu ya, Atin. Diulang, Uni, diulang. Ulang. Tidak ada kata rahmat di depan. Kalau tidak ada kata rahmat di depan, ini otomatis dia akan jadi objek, jadi Robbaka. Karena sesudah Apa? kata Robbaka. KSAD. Kenapa? Karena dia berada sesudah kata kerja, KKSAD, gitu ya. Ya, seandainya tidak ada rahmah di depannya, maka akan jadi Robbaka. Mengapa Robba? Karena dia sebagai objek sesudah kata kerja, gitu ya, Atin. Makasih nih. Oke, Siti Mula. Ya, Tadi sudah, kepental ya. Iya, tadi pas pertanyaan. Cuma saya tadi yang bertanya ke Bu Rida itu, yang ini sama dengan ini. Roban jadi Robin. Seandainya kita menjawabnya itu nggak bermajemuk, tapi pakai huruf jar, boleh itu? Boleh, kalau di depannya ada huruf jar. Iya, tergantung situasi. Iya. Ada huruf jar. Ya. Karena nggak ada huruf jar, kenapa dia berharokat kasrah? Nah, karena dia bermajemuk. Karena syarat huruf kalau dia 3, yang huruf keduanya harus kata bendanya berharokat kasrah. Ya. Makasih Bu Rida, makasih Uni. Ya. Oke, Bapak Ibu. Banyak nih. Baik, ya. Sudah ya Bu Nun, Neng Hodijah. Iya. Mumtaz ya. Ada yang mau nanya tadi tuh nih, siapa ya? Pak Atta ya? Saya tanya Udah, Pak Atta udah tadi. Pak Krisno? Oh iya. Apa Oyong? Oh iya. Iya. Pak Oyong. Penggalan ke-7 dan ke-8. 7 dan 8. Ya. Nah, ini saya ingin tanya perbedaan antara penggalan ke-7 itu kan KBKK tunggal. Sedangkan di 8 KBKK objek tunggal. Ini kan ada perbedaan objek, jadi ini tidak ada kata-kata objek atau subjeknya. Ini kira-kira bagaimana pemikiran Bu Rida dalam hal ini? Nah, di sini kalau kita lihat ciri-cirinya, ini kan ada baina ya. Kalau melihat hukumnya objek. Ini kan dia objek juga ini. Iya. Objek ya. Tapi dalam hal ini merupakan keterangan ini yang objek aslinya itu ma'isyata ini. Iya, perbedaannya di situ. Jadi, nah makanya dalam mengartikan, kita mengartikannya kami telah mengatur penghidupan mereka di antara mereka, begitu. Bukan juga objek. Berarti kan kebanyakan objek jadinya. Enggak usah. Nah, Karena makanya, objek aslinya itu ma'isyata itu. Ma'isyata, ya Karena benar. bainahum ini hanya sebagai keterangan, Pak Oyong. Keterangan dari objek, ya. Kita tahunya dari membedakannya dari mana ini? Dari konteksnya. Oh. Kalau kita lihat dari tips menyebutkan semua kalau dia subjek dibilang sedang. Nah, kalau kita ikuti semuanya, kalau yang berharokat fathah itu objek semuanya, nanti ada aturan yang dilanggar seperti contohnya innallaha. Itu kan? Nah, kalau kita melihat Allah itu kan sebagai objek. Iya. Karena harokatnya fathah, kan? Iya. Nah, tapi dalam hal ini innallaha itu Allahnya bukan sebagai objek, tapi dia subjek.
karena didahului oleh inna. Inna itulah yang memfathahkan Allahu menjadi Allah. Kata ini Kalau dalam kata Siapa ini dia keterangan dari ma'isyata. Karena objek aslinya dalam hal ini kan sesudah kata kerja itu pasti harus ada objek kan. Objek yang sebenarnya adalah ma'isyata ini, penghidupan mereka, ma'isyatahum. Nah, ini yang menjadi objeknya. Nah, ini keterangan di antara mereka ini keterangan dari ma'isyatahum ini. Penghidupan mereka yang mana? Penghidupan mereka di antara mereka. Berarti ini enggak objek itu hanya satu, Pak ini. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya itu nih? Jadi karena kita di sini tidak ada istilah keterangan, Pak Oyong. Nah, ya, karena ya Kita cuma ada subjek, objek. Iya. Jadi harus teliti lihat artinya juga ya. Iya, kita harus kalau mengartikan secara keseluruhan kita harus lihat kiri kanan, konteksnya. Objek aslinya kan kelihatan. Apa objek aslinya? Iya. Itu ma'isyata. Nah, yang ini cuma tambahan, berarti keterangannya gitu. Makanya tidak ditulis objek lagi. Kalau Oke, kita Pak baru-baru Oyong. belajar, Iya, kalau kita baik, baru-baru terima belajar kasih. ini memang Terima kasih Bu Rida. Iya. Oke, kalau mau kalau hanya melihat bentuk harokatnya, memang kita akan cenderung menulis. Berarti kan objek semua ini. Padahal sebenarnya dia sebagai keterangan dari objek. dari itu. objek. Kalau awal-awal belajar dulu kita pokoknya yang harakatnya fathah kata benda ini yaitu pasti objek itu kan. Iya. Nah, dengan lambat laun dengan kita sering mengikuti kajian-kajian ba'da subuh. Nah, situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak seluruh kata benda yang berharokat kasrah fathah itu dia objek. Karena ya dalam bahasa Al-Qur'an ini atau dalam bahasa Arab istilah keterangan itu enggak ada ya nih. Kalau kita kan ada keterangan dari objek. Nah, dengan bahasa Indonesia kan keterangan. Nah, ini karena tidak ada ya sudah. Iya, padanannya enggak ada. Habis ini belajar balagoh nih. Lalu di Ya, itu dalam kajian lain. Dalam metode lain mungkin ada, cuman di metode Al-Hasani kita kan ikut dengan penemunya. Buya enggak ada menerangkan. Jadi kita ikut, karena kita sekarang belajar gramatikal metode Al-Hasani, kita ikut dengan penemunya. Nah, ini di penggalan 8 dalam kata ma'isyata itu kiri tunggalnya kok nggak disebut. Mana? Ma'isyata kiri tunggalnya. Kalau di yang ini yang 7 ciri tunggal Iya, sesuai kamus. ciri tunggalnya sesuai kamu sebenarnya. Oh gitu. Ya. Ya. Kita menentukan tunggal apakah jamak itu memang harus melihat kamus. Kamus. Ya. Terima kasih Bu Rida. Ya. Pak Ibu masih ada? Atau saya tanya Uni. Ya, silakan. ke-10 Uni. Penggalan yang Penggalan ke ke-10. 10. 10. Ya, Saya apa? penasaran sama tulisan ini Bu Rida. Ya. Tulisannya yang di kosta itu al-haya itu pakai wawu ya. Iya. Di ayatnya Kemudian kan. yang di apa namanya? Hayya. Akar katanya kan hayaya. Hayya. Iya. Maksudnya kronologisnya bagaimana Bu Rida? Apa namanya dari huruf yang tercantum dalam ada wawunya, sementara itu ada pola kata benarnya fa'latun gitu. Bukan hayatun, bukan seperti itu. Kenapa Bu Rida? Berubah jadi dua. Iya, karena di sini kan ada huruf sia ya Pak ini Pak Kresno. Huruf sia. Nah, itu harakat iya yang panjang itu istilah buyanya dia menggendong wa itu. Menggendong wa sehingga dia menjadi kata berdiri. Nah, huruf waw berubah menjadi ya atau ya berubah menjadi waw. Nah, itu adalah salah satu dari karakter huruf sia. Dia bisa berubah bentuk. Iya. Maksud saya untuk pola kata bendanya bukannya hayatun, kemudian polanya itu mengikuti itunya Bu Rida. Nah, ini Ha, ya yang panjang, kata kemudian berdiri tun gitu. ini
yang fathah berdiri ini dia menggendong harakat waw ini karena waw ini haknya. Jadi yang satu kalau fathah berdiri itu ada satu yang dia sukun, satu yang punya harakat. Makanya jadi fa. Nah, gitu. Berarti dalam hal ini iya-nya itu adalah harakatnya sukun. Wawnya yang ada harakat. Gitu. Kan fathah berdiri gitu kan? Berdiri. Berarti di sana sama dengan polanya af'ala jadinya. Karena yang pakai fathah berdiri di atas itu adalah gabungan antara alif yang harakatnya a dengan alif sukun. Makanya dia menjadi harakatnya panjang. Fathah panjang itu. Nah, dalam hal ini juga iya-nya itu sukun, wawnya dan yang ada harakat. Makanya dia fa'latun gitu. Berarti yang ain sukun ini adalah ya sukun, yang la berharakat fathah ini adalah wa. Nah, tunnya ya yang ini yang di akhir yang tuh. Seperti itu ya Uni penjelasannya. Iya. Kayak amanu itu pola af'ala gitu ya. Iya, af'ala. Amanu yang A-nya. Mm-mm. Yang keduanya sukun. Iya, benar. Masih ada Bapak Ibu, oke? Udah ya? Mumtaz, Bu Nur, Neng Khalijah? Ya, Umi. Mumtaz. Oke, baik. Terima kasih Bu Rida. Kemudian Ibu Ermiati, coba dilihat itu ada kata di ayatmu ya. Jadi Bapak Ibu dengan menyimak ayat teman, itu ada beberapa kata yang sama dengan ayat kita. Nah, itu bisa diambil ininya ya. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut ke ayat 33. Dalam hal ini akan diuraikan oleh Ibu siapa nih ayat 33? Susi, ada Susi ya? Ya. Ada. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, marilah kita simak uraian surat Az-Zukhruf ayat 33 yang akan disampaikan oleh Susilawati. Silakan Susi. Makasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menguraikan surat Az-Zukhruf ayat 33. Sebelumnya saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula ayyakunan nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suhufan min fiddatin wa ma'arij alaiha yazharun. Ayat 33. Sebentar Neng. Oh iya. Ayatnya tadi Pak Andi sebentar. Bapak Ibu coba perhatikan dulu penulisannya. Walaula. Tasdid di min baris kedua tuh. Ya, Repiza yang mana Repiza? Yang min tuh ada tasdidnya nih. Nah, itu tolong Susi ya, yang mana yang kurang ya. Sa-nya itu sa yang sebelahnya su itu loh. Kumnanasu. Nah, sa-nya itu sebenarnya sa sendirian kan? Yang mana? Walaula ayyakunan nasu. Nah, sa-nya itu lengkung ininya apa itu?
sendiri, nas kan, sa. Kurang ke bawah aja lengkungnya. Kurang ke bawah ya, kurang ke bawah. Lengkungnya aja ke bawah. Takutnya nanti dikasih nun apa dikasih ya bisa. Suku fam mimnya ada tasdidnya, Bu. Ya udah. Ya. Ya, sinnya itu, ekornya itu ke bawah ya, Susi ya? Iya, ke bawah itu. Iya. Iya, kalau di situ seolah-olah kayak ba. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Sama huruf nunnya Uni. Huruf nunnya itu rata-rata di atas garis. Harusnya huruf nun itu kan ini di bawah garis ya Uni. Ya. Penulisan huruf nun. Mana Pak? Yang itu ya, yang Semua huruf nun ini di atas garis semua anunya. Seperti huruf ba, huruf ta, huruf sa. Tapi huruf nun itu harusnya Turun dikit, turun dikit ya. Iya, turun di bawah garis. Harusnya turun di bawah garis. Turun dikit ya. Iya, semua huruf nun ini perlu diperbaiki kali Bu ya. maksud Pak Grace selalu datar ya, Iya, seperti huruf ba, seperti huruf ta gitu kan harusnya kan di bawah garis Pak Andi. Ya dilengkungin ke bawah dikit ya. Iya. Oke. Iya, perahunya itu di bawah garis, perahunya. Betul. Iya, betul nih. Masih ada Bapak Ibu? Sukufam kurang Ya? tasdid. Sukufam kurang tasdidnya. Iya, tadi udah dicatat ya Suci, tasdidnya yang kurang ya. Yes. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi lanjut ke penggalan, silakan. Tihim itu. Yang mana? Lanjut Susi, silakan penggalannya. Oh iya. Baiklah. Ayat 33 ini saya penggal menjadi 25 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua lau, penggalan ketiga la, penggalan keempat an, penggalan kelima yakuna, penggalan keenam an-nasu, penggalan ketujuh ummatan, penggalan kedelapan wahidatan, penggalan kesembilan la, penggalan ke-10 ja'alna, penggalan ke-11 li, penggalan ke-12 man, penggalan ke-13 yakfuru, penggalan ke-14 bi, penggalan ke-15 ar-rahmani, penggalan ke-16 li, penggalan ke-17 buyutihim, penggalan ke-18 sukufan, penggalan ke-19 min, penggalan ke-20 fiddotin, penggalan ke-21 wa, penggalan ke-22 ma'arija, penggalan ke-23 alai, penggalan ke-24 ha, penggalan ke-25 Oke, ada berapa penggalan? 25 penggalan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Akur. 25 ya? Ya. Oke, cocok ya. Baik. Cocok. Oke, mengenai tulisannya sama tadi ya. Oke, lanjut. Aduh, kecil banget. Aku kalau gedein ini aku belum tahu aku cara gedeinnya nih. Baiklah, akan saya mulai menguraikan. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua lau, huruf bermakna, artinya jikalau. Penggalan ketiga la, huruf bermakna, artinya tidak. Artinya nggak kelihatan Pak Andi? Artinya, bentar. Iya. Ini karena Bu Susi ngirimnya pakai PDF. Oh ya. Oke, lanjut. Ya, tapi nanti diganti Bu Susi. Iya, iya Pak Andi.
KKSAD dengan ciri di awal ada ya dan di akhir ada waw sukunna. Asalnya yakunu karena di depan ada an yang materi halaman 37 menjadi yakuna. Laku huwa akar kata kawana di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 kawana menjadi kana. Polanya fa'ala artinya terdapat di Mahmud Yunus halaman 386 dia akan ada. Penggalan ketujuh an-nasu bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam, subjeknya ada domah di akhir. Aslinya nasun karena ada alif lam menjadi an-nasu, tanwinnya hilang. Akar katanya nawasa berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 nawasa menjadi nasa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Munawir halaman 1475, artinya, ini artinya saya bingung, di Munawir artinya orang. Penggalan ke-7, ummatan, bentuknya kata benda kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri objek tunggal ada tanwin di belakang. Akar kata amma, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'latun. Ada di Mahmud Yunus halaman 48 artinya umat. Penggalan ke belum Pak Andi. Ya. Penggalan ke 9 objek tunggal. Ciri kata benda dan objek tunggal ada tanwin dan ta marbutah. Ciri pelaku aktif huruf pertama akar kata berharokat panjang, huruf kedua akar kata kasroh, akar kata wahada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lasun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 494 artinya yang satu. Penggalan ke-9 huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ke-10 kata kerja lampau cirinya berharokat fathah, ada na panjang di belakang. Pelakunya nahnu, akar kata ja'ala, pola kata kerja fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 89. Artinya kami telah menjadikan. Penggalan ke-11 li merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-12 man merupakan huruf bermakna artinya siapa yang. Penggalan bentuknya KKSAD dengan ciri di awal ada ya, di akhir ada harokat domah. Pelakunya huwa, akar katanya kafaro, pola kata kerja fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 300
dia akan ingkar. Penggalan ke-14 B merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-15 Ar-Rahmani, bentuknya kata benda superlatif karena berpola fa'lanu. Ciri kata benda alif lam, ciri superlatif ada harokat panjang di huruf ketiga akar kata. Akar katanya rohimah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda superlatifnya fa'lanu. Ada di Munawir halaman 483 yang maha pemuat. Itu kan Ji? Penggalan ke-16 li merupakan huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-17 buyuti merupakan kata benda majemuk terdiri dari buyuti dan him. Buyuti kata benda kata kerja subjek jamak. Ciri kata bendanya tidak ada tanwin. Ini ciri KBM. Kata benda pertama tidak ada tanwin dan alif lam. Kemudian kata yang kedua kata ganti berharakat kasroh. Ciri kata benda di depannya ada huruf jar, kemudian harokat tanwin karena asalnya buyutun. Karena ada huruf jar, jadi buyutin bertemu kata ganti menjadi buyuti. Akar kata bayata ini juga berlaku kaidah satu huruf sia menjadi bata. Huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya baitun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fu'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 74, artinya rumah-rumah. Him artinya mereka. Jadi arti dari buyutihim rumah-rumah mereka. Suku 18 sukufan merupakan kata benda kata kerja objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin. Ciri objek tunggalnya ada fathah tain. Akar kata sakofa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Ada di Mahmud Yunus rumah. Penggalan ke-19 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-20 fiddatin merupakan kata benda kata kerja objek tunggal. Ciri kata bendanya ada kasratain dan kata marbutoh. Ciri objek tunggal ada marbutoh. Akar kata fiddah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal fi'latun. Ada di Mahmud Yunus halaman 318, artinya perak. Penggalan ke-21 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-22 ma'arija. Bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Ciri kata benda ma, ciri objek ada
fathah di belakang, di akhir. Kemudian jamaknya ada alif antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Huruf pertama dan huruf kedua akar kata. Kemudian akar katanya marja, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya mi'rajun, pola kata benda tunggalnya maf'alun, pola kata benda jamaknya mafa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 260, artinya tangga-tangga. Kemudian penggalan ke-22, alai merupakan huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-24 merupakan kata ganti, artinya ha, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-25 yazharuna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Cirinya di awal ada ya, di akhirnya ada waw sukuna. Pelaku hum, akar kata joharo, pola kata kerja fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 250, artinya mereka akan mendaki. Arti keseluruhan surat Az-Zukhruf ayat 33, dan seandainya bukan jika dia adalah manusia umat yang satu, sungguh kami telah menjadikan bagi siapa yang dia akan ingkar dengan yang maha pemurah, bagi rumah-rumah mereka atap rumah dari perak, dan tangga-tangga atasnya mereka mendaki. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, mohon masukannya. Baik, oke, Bapak Ibu, mari kita lihat, kita sisir dari penggalan pertama ya. Penggalan 1, 2, 3. Penggalan ke-6 Uni. Sebentar ya. Kita dari awal dulu ya. Ya. 1, 2, 3, 4. 4 itu jika ya? Bahwa sebetulnya. Bahwasannya. Bahwa, biasanya bahwa. Terus penggalan 5. Itu coba perhatikan Bapak Ibu, penggalan 5 itu. Ya, kuna. Di akhir ada waw sukunna, itu maksudnya apa? Oh, enggak ada waw sukunna. Ada. Enggak. Berarti pelakunya apa ini? Itu biasanya untuk jamak. Pelakunya sementara huwa ini, kalau waw sukunna harusnya pelakunya. Huwa. Udah mau keluar. Kasarnya agak gede. Pelakunya udah benar huwa ini, cuman ketika menyebutkan cirinya ada waw sukunna. Oh iya. Jadi mungkin aslinya disebut dulu Susi. Jadi di akhir ada waw sukunna itu dibuang dulu, aslinya takunu, baru cirinya ya di depan domah. Nah, domah di akhir ya. Karena menandakan pelakunya huwa. Karena kenapa dia yakuna? Karena ada an kan, itu sudah ada benar itu. Apalagi itu, ini pakai loop melihatnya karena pakai HP ya. Kecil sekali. Ini belum bisa nih. Yang lainnya oke ya Bu Nur ya? Iya. Pas di penggalan 4, an kan huruf bermakna.
sekaligus adalah huruf yang memfathahkan kata kerja sesudahnya. Nah, itu ditulis di penggalan 4. Iya, dan artinya bukan jika kalau nggak salah. Kalau karena ya Uni artinya. yang lebih tepat karena ya. Jadi Susi tolong ditambahkan karena dia mempengaruhi KKSAD sesudahnya. Jadi dituliskan di situ ya. Ya, jadi dia bukan huruf bermakna biasa, itu maksudnya. KKSAD-nya udah ada si Uni tuh, karena di depan ada an yang memfathahkan baris akhir. Sudah. Cuman keterangan bahwa an ini dia memfathahkan itu yang belum, Bu Khadijah. Sudah ditulis di Ya. Bukan di poin 4-nya sendiri. Ditulis dulu. Di penggalan 4-nya. Di penggalan 4. Jadi begitu orang lihat an, terus ada keterangan bahwa dia memfathahkan, berarti dia dui fungsi, bermakna ini, gitu. Kalau yang di penggalan 5, di penggalan 5 itu uraian kenapa dia yakunu jadi yakuna, ya. Jadi akibat dari penggalan 4 terjadilah yang nomor 5 ini. Seperti itu. Jadi kita harus menguraikan yang an ini, dia sekaligus huruf yang memfathahkan huruf akhir kata KKSAD sesudahnya. Dibuat materinya halaman berapa ya tadi? Sudah ada materi halaman 7 ya. 37. Iya 37 buku. Kalau yang Mbok 37. Yang Mbok. Oke. Jadi dua-duanya ditulis. An itu yang harus ditulis. Tulis. Berarti yang di KKSD nggak usah. Di KKSD juga perlu. Tulis dua-duanya. Kalau yang di penggalan 5 itu prosesnya Susi tetap ditulis, ya. Kalau di penggalan 4 itu cuma narasinya saja memfathahkan huruf terakhir KKSAD itu aja. Ya. Karena kalau seandainya sesudah an ini dia KKL, dia tidak akan mempengaruhi. Jadi an itu sebagai bermakna biasa gitu. Karena dia mempengaruhi KKSAD sesudahnya, maka dijelaskan an itu sekaligus huruf yang memfathahkan KKSAD sesudahnya. Oke ya Susi. Ya, selanjutnya penggalan 6. Ya, penggalan 6. Penggalan 6 ini itu jamak Susi. itu. Jamak. Panjang itu. Ya. Terus jamak tunggalnya ini yang tunggalnya insanun itu kan? Ya, tunggal insanun, ya betul. Berarti akar katanya bukan nawasa ya, bukan nasun ya. Kalau akar katanya betul untuk an-nasu itu nawasa. Enggak, tapi di pindah-pindah gitu ya. 1475 ada mufroduh itu kan bukannya tunggal dari insanun ya, 1475 ini. Bukan tunggal dari insanun, tunggal dari nasun. An-nasu. Di sini kan ada nasu wa an unsa dalam kurung mufrodu insanun, itu kan dia mufrodu bukannya tunggal artinya ya. Ya mufrad itu insanunnya. Kalau coba lihat halaman 1475 Bu Khadijah Munawir. Ada saya orang ini mufradu. Ya yang sesudah an-nasu kan ada apa? Unsa ya? Iya, unsa. Unsa itu coba lihat Kamus Munawir halaman 51, dia itu jamak. Tapi di sini kan biasanya kalau jamak itu ada J. Bukannya betul. Jamak itu ada J. Kalau wa itu dia menunjukkan sederajat atau sama gitu. An-nasu, wa berarti an-nasu dan dan berarti an-nasu gitu. Dan itu sama, berarti dia sama-sama jamak. Tapi saya kalau mufrad itu tunggal, berarti dalam kurung dia tunggal kan. Soalnya yang udah kemarin dulu dibilangnya tunggal sih. Lagi saya belajar dulu sama Bu ya. Iya, Kak. Sekarang setelah ketahuan bahwa ini jamaknya. Jamak. Udah ditanya sama Bu Yar itu. Ini kan sudah direvisi oleh Bu ya. Iya. Belum tahu kali ya Uni.
Enggak, Ya. sudah. Jadi dan sudah di kajian Ba'da subuh ini sudah familiar bahwa ini Ya. tunggalnya insanun. Tapi saya tahu dia dua akar kata yang berbeda Ya. yang tahu saya ya. Iya, makanya kita di sini cuma pola jamak ini aja yang kita pola. Jadi kalau pola fa'lun itu pola an-nasu itu. Jadi keterangannya gimana itu? KBKK jamak irreguler. Ini apa ini Kata keterangannya? subjek jamak. Jamak. Nah. Iya, ini apa tulisannya? Tunggal ya? Tunggal. Iya, ganti ya Susi ya, jamak. Nanti ini kita tanya mungkin Uni ke Buya karena polanya kan membacanya jadi susah. Iya, karena akar katanya beda. Jadi Akar katanya beda. Kalau insanu itu akar katanya anisa kan? Iya. Ya. Sementara di kamus 1475 jelas-jelas dikatakan bahwa anasu wah. Iya. Wah. Jadi ini untuk sementara ini pola jamaknya aja. Jadi nawasa. Jadi ganti aja Susi ya pola KBKK subjek jamak gitu aja. Tidak usah ditulis tunggalnya, tidak usah, enggak apa-apa untuk khusus ini. Karena pola kata kerja fa'ala, pola kata benda Fa'lun. ya sudah pola yang ini maksudnya pola kata yang ini. Iya, kalau Ya, usah dari sepertinya tunggal ini kalau dari Fa'lun itu. Enggak, ini sudah jamak, Neng. Ini sudah pernah dibahas dengan di kajian Ba'da subuh. Oh, ini pola jamak ini fa'lun. Iya, jadi pola ini maksudnya pola kata ini. Jadi ini kan irreguler. Jadi makanya cukup tulis seperti ini ya, sudah cukup. Tidak usah dimasukin, tidak usah ditulis kata benda tunggalnya. Karena benda tunggalnya nanti tidak bisa dipolakan karena insanun pola tunggalnya, kata benda tunggalnya. Jadi biarlah tetap seperti ini saja. Oke? Mungkin nanti kita Nanti tanya untuk ya, nanti tanya Buya lagi untuk lebih ininya ya. Hah? ya atau orang. Iya, artinya manusia atau orang sama artinya, Neng. Oh, iya. Ya. Baik. Oke ya, penggalan 8 tidak ada masalah ya, Amma. Ya, lanjut. Pak, ini siapa? Pak apa yang Pak Andi apa Pak Sarip? Oh ya, Pak Andi. Pak Sarip belum pulang ya? Wes, lama Pak Sarip mau kirim file ditayangin agak jauh. Baik, silakan Bapak Ibu diperhatikan. KBPA. Ya, 10, 11, 12, 13, 14. Iya. Kayaknya oke ya, Pak. Sampai Jadi penggalan yang 15. Yang 15 itu nih Yang aku penggal ini. polanya. Kalau Yang 15 Uni. Fu'lanun untuk nih. Karena nih kan ini di akhir. Itu karena ada alif lam di depan. Makanya dia enggak tanwin. Rohnya Orang nih gitu kan. Kalau dia enggak ada alif lam, rahmanin Fa'lanun itu. berarti ya. Fa'lanun. Fu. Fa'lanun gitu. Lanun. Ya. Pak Lanun. Fa'lanun. Berarti ini
Itu ada yang fa'lanu, ada yang fa'lanun. Ini yang tambahan yang disuruh Buyan tambahkan. Berarti ini fa'lanun ya? Fa'lanun. Ini kalau ya nggak salah yang terakhir yang disuruh Buya tambahkan. Gitu. Jadi ini Uni kenapa dia jadi fa'lanun ya? Ya coba lihat itu rahma, coba lihat. Kan akar katanya 3 huruf, Neng. Jadi nunnya ikut tambahan kan, makanya tetap nun jadi fa la nun. Fa'lanun, tidak betul polanya itu. Jadi kalau lebih dari akar kata, apa yang ada itu yang ditulis langsung. Seperti Rida tadi yang berlebih tadi apa? You ya. Nah, jadi tulis aja polanya. Ya. Begitu ya, Diana? Bu Susi. Ya, jadi hitung dari akar katanya. Akar katanya kan rohima, berarti nun itu kan tambahan rohima kan? Iya. Fa'ala kan 3. Lebihnya itu nun. Lebihnya itu maksudnya apa yang ada itu jadi nun gitu ya, Nia? Oh, ayat 6 ya. bukan ujungnya itu kan Ujungnya nun. kan ni. Iya, nun. Ni ya ni di sini ni karena dia ada huruf jar. Jadi untuk pola jadi fa la nun jadi rahma fa la Fa'lanun. nun udah iya Sudah betul polanya. Oke. sudah Iya, Uni. Oke nih, terima kasih. ya lanjut Ini halo. ya. Ciri SL-nya huruf ketiga akar katanya patah panjang, benar? Kalau ciri SL-nya cukup sesuai pola aja, Pak. Ya, sesuai pola ya. Jadi itu diupdate ya kan? Iya. Oke, lanjut. Ya. You. Buyutihim. Penggalan ke-18 Uni. Ya, apa tuh? Dalam mengartikannya ini kan sukufan. Di dalam kamus enggak su nih. Bentar lihat kamus 173 ya. Di ayat apa? Di ayat Sukufan. Sukufan. Di ininya saku. Di kamus Sakufan kok salah. sakufu. Sakufun. Sakufan. Ini awalannya. Dilihat di Menawir juga enggak ada yang su ini. Juga. Sakafun. Sakufun. Berarti yang benar di jamaknya ayat. baru kufu. Yang di dalam kurung itu apa? Sakfan ya? Di Mahmud Yunus 173. Ya, sakfan. Sakfan ya. Ya. Tidak ada yang su ya? Enggak ada yang su nih. Di Munawir juga enggak ada. Munawir juga enggak ada. Berarti yang benar ayat berarti nurut ayat itu aja. Kalau itu ada su tapi ada waw burida yang di ayat itu jamaknya. Ayat berapa nih? Ini Bu ya. Ya Bu ya. Ayat berapa nih? Ayat 33 yang sukufan itu. 33 ya. Kalau di kamus sa, ini su. Iya, ini safako. Di kamus safako, di situ bukan
Sakofa. Sakofa. Yang terbalik. Sufu. Ini ada Safan. Ini ya sufufan. Ada suku. Ada suku. Kata Sufufan ada enggak? Wow. Jamak. Jamak. Wah, Ya. ya jamak itu kayaknya ya. Jamak nih Bu Ada ya. wawnya Bu ya. Ada Kalau jamak Iya. ada wawnya, sukufan gitu. Yang di Mahmud Yunus halaman 173 itu Bu ya, ada wawnya kalau jamak. Iya. Ya, coba saya lihat dulu. Di Munawir juga nggak ada. Munawir halaman 641 Bu ya. Ya, berapa? Sakofa. 41. Ya, ya dulu. Kan pakai wow ya. Pakai waw kalau jamak. Nah, 42-nya juga pakai itu jamak ya. Sukufan memang wow. berarti kamu ngalah dengan ayat. Itu teori terakhir ini ya. Terus terakhir ya Quran yang benar kan. Iya, Quran yang benar. Jadi kamu menurut ayat. Yang menyebabkan waw hilang nggak ada juga ya Bu ya. Yang menyebabkan wawnya hilang di sukufan itu nggak ada juga ya. Jadi tetap sukufan ya. Ayatnya tetap. Ayat ya, sukufan. Ayat. Mungkin Iya, ayatnya kan tidak berubah. Berarti akar katanya ikutin kamus tetap Bu ya. Kalau akar kata tetap, pola kata bendanya yang masalah sekarang. Suaminya Ibu Bebe. Pola ketemanannya fudon ya udah. Iya. Jadi apa Bu ya, uraiannya tunggal atau jamak di sini Bu ya? Kalau lihat fannya tunggal ya. Ya Neng. Tunggal tapi Lihat patah tain ada alif itu tunggal kan kalau ngelihat bentuknya. Ya. Tapi bisa irregular lebih. jadi jamak ya. Kalau jamak ada wawnya Bu Khadijah. Domah di depan itu di su-nya itu. Ya kalau jamak di kamus kan suku, kunya itu pakai waw. Ya. Sukufan. Ini dulu nih nggak kelihatan ini. Saya apanya dulu kalau di apanya? Coba kita cek terjemahnya apa itu bahasa ini. Atap, artinya atap. Ya. Iya, kalau dilihat dari kata yang sebelumnya itu udah jamak rumah-rumah. Jadi yang belakangnya juga jamak atap rumah itu. Apa gitu? Bisa juga itu atap rumah Bu ya. Kalau dilihat memang jamak ini ma'arija juga jamak. Ya, memang kalau lihat apanya nama. Ya. Di buyutikum itu ya. Iya. Berarti yang di kamus wawnya buang. Kamus kalau dulu banyak. Marah Pak Yunus. Wawnya dibuang yang di kamus. Jadi sukufan, benar. Ya. Tapi bisa jadi ini soal lihat. Jadi bisa jadi karena iya bisa jadi seni, art. Dalam kita Style. Iya. jamak dulu ya. Iya. Jamak kayaknya.
Oke, ganti ya Susi jamak. Ya, jamak. Jamak itu Oke, coba kejadian itu kan Boleh nggak? ini kan berita, tidak bicara berita, cerita-cerita nih kan. Cerita-cerita itu memang gitu, jadi banyak hal ya. Kadang-kadang ya bahasa kita itu bahasa sastra. Bahasa contoh saya kan Daud jadi Bidauta, laki-laki jadi lelaki. Kata sastra, jadi kita anggap adalah jamak dulu kan. Iya. Jamak irregular Iya. dibuat Bu ya. Irregular apa ini? Uangnya hilang. Iya. Polanya Ustaz, oke. Ustaz kepala batu dong. Kata apa tadi? Anas. Ustaz, tolong Ustaz. Anasu Bu ya. Itu jamak apa tunggal? Itu kan jamak Bu ya. Coba kembalikan Nas. Pak Andi, coba Andi. Ini kata yang tunggalnya sangat beda, Ustaz. Ya betul sih sama dengan ini. Yang Mana ini? Anas, Sama Anas dengan Pangkalan ke-6. Yang keenam. 6. Ya itu. Ya. Penggalan Akar katanya ini kayaknya coba anasa ini. Coba lihat. Nasan Coba lihat. dan Anissa. Anasa. Coba lihat anasa, coba lihat anasa. Oh, berarti akar katanya diubah. Bukan nasa, bukan Itu nasa. jamak, dia jamak. Dia sama dengan ini. Kata Anissa akan Anissa sama tunggalnya Imra'atu itu ya. Amratu. Mar'al. Imra'atu itu ya. Imra'atu itu. Apa dari dia Anasa? Anissa. Ada lelek Anasa, katanya Anasa coba. Halaman 51. Nah, Anasa itu ini dia tuh jadi Anasa ini pendana insun zamannya unasun. Nah unasun ini zamannya di buku Muhammad dibukan Anasa. Jadi di Danawasa itu kemudian numpang gitu. Kita lihat di Danawasa 14 ya. di numpang. Oke di Anasa di Munawir, Anasa coba cari. Anasa di Munawir. 1475 Bu ya. 5 Bu ya. Anasa Munawir. Anasa Munawir. Anasa di Munawir ada itu. Nah, coba lihat zamannya Munawir. Coba lihat dari Munawir 43. Unsa jamaknya Bu ya. Unasun. Nasun. Ya. Unasun. Nah, kemudian di Nawasa dia numpang kayaknya. Di Nawasa. Oh, tadi itu merah ya kena lagi nggak enak badan. Ya, ya. Nawasa. Nah, coba lihat di Nawasa. Di Nawasa coba lihat itu. Nawasa. Dia numpang tuh. Halaman 1405, bawahnya kan ada tuh Anas. Nasu. Nah, Nasu itu yang apa yang sama dia numpang gitu. Kan mufradanya insanu itu. Iya. Kalau saya lihat katanya Anasa ini. Kumpulan yang mufrad ya Bu ya. Ya, tunggal itu. Jadi Jadi Nasu itu numpang situ nih. Ambil ke Anasa kayak ini. Jadi akar katanya apa Anasuni Bu ya? Anissa. Anasa, Anissa coba lihat. Ya Anasa. Anissa. Anasa yang di Anissa. 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 Yang di Muhammad Yunus. Anissa juga di Munawir dan Anissa juga. Jadi jembatan. Jadi kalau Anissa, ada apa?
Anasa coba lihat di bawahnya tuh al-insun, jamak unasun. Ini jamaknya unasun tuh jamaknya dua, bisa unasun, bisa nas. Jadi dua-duanya kepake. Kalau dilihat di halaman 1475 aja ini, kan ada anasu, wal nasu kan itu sama artinya. Jadi karena ini apa, kita ambil yang di anas saja. Baru apa juga saya kemarin ini. Jadi polanya berarti kalau anasa, Pak Lun. Anas. Polanya apa ini kalau pola jamaknya? Sama dengan pola ini. Coba anas alif lamnya udah hilang. Alifnya kemana alifnya? Hilang sama alif lam. Hilang, jadi dari kemarin mikir polanya apa? Alifnya kan hilang. Angin. Hilang dengan alif lam. Nah. Iya. Karena anas itu selalu anas alif lam ya. Ada nggak anas tanpa alif lam? Nggak ada. Nggak Kan? ada. Jadi Pak Lun polanya Bu ya? Polanya Pak Lun. Tapi katanya anas. Tapi yang huruf pertamanya fa-nya itu alif. Ustaz. Berarti jadi fa'alun. Alif itu hilang kan, alif lam itu nih ke di apa alif lam. Polanya bagus al. Ya udah ngomong lu daripada nanti kalau nggak ngomong kamu. Ya lanun gitu ya. Mau pipis? Udah. Jamaknya ya. Insan. Kalian pihak lanun gitu ya. Pihak lanun dari insanun jamak Bu ya. Insanun, pihak lanun. Jadi jamaknya ada dua. Jadi anas itu ikut ke unasun itu. Ya. Di kamus ada sun satu. Coba lihat di kamus Munawir ya. Munawir ya. Kan ada tuh an-nasu wal unasu. Ya. Jadi dua kata itu sama artinya. Ya, sama-sama jamak ya, Bu ya. Ya, yang nasun ini numpang garis sini. Nah, jadi kalau gitu kita tarik ke unasun itu. Sun ada di Munawir. Ada di jamaknya kan itu Anissa karena tadi kan wa'alu jamak. Ya, 165. Nah, yang bisa Ketiga kan itu? Anissa itu Bu ya. Ketiga. Oh, yang Anissa Insun, kan. insun, anasun. Nah, ini menjembatannya kan ada kata unasun. Iya. Unasun itu di halaman 1475 kan ada juga kata unasun. Kan anasu wal unasu gitu ya. Iya. Macam aja kata dua. Nah, kalau saya lihat dia pihak lanun ya. Pola tunggalnya aja kali ya. Insun, kalau tulang tunggalnya insun jadi fi'lun Bu ya. Iya, fi'lun. Kalau lanun, fi'lun. Pola tunggalnya ya pihak lanun insanun itu. Pola tunggalnya pihak lanun insanun. Oh, yang insan. Kalau di halaman 43 itu kan insun. Ya, insun kan tunggalnya fi'lun. Ya, fi'lun ya. Dia ada insanun, dia ada dua. Oh, insun ya. Kalau yang fi'lanun itu Bu ya, Mahmud Yunus halaman insanun. Oke, ini satu ini ketemu dulu lah. Jadi dua azan. Uzazan ini. Oh iya. Saya tanya dulu nanti. Tapi untuk besok, Neng Eliza oke? Untuk Neng Eliza insya Allah oke. Ya, Neng? Kita ini ya. Oke, siap Bu ya. Makasih Bu ya. Bisa saya tanya dulu, saya juga ragu. Itu raguan itu ya, kadang-kadang ada hal-hal apa kita di apa? Kadang-kadang nggak ketemu rumusnya. Jadi kita tanya kembali di nanti ya.
Selang lo nih, lo. Sementara ini biar aja dulu nih, sementara ya. Iya, Ini kan oke. internal aja ini. Iya. Oke. Selang dulu. Iya, Ustaz. Ya, Bu ya. Ya, Bapak Ibu, memang untuk kata Anas ini memang kita selama ini terlena itu tunggal, ternyata jamak. Nah, itu Iya. selama ini kita terlena nyaman Anas itu tunggal. Ulunnya nih. Ternyata setelah di utak-utik itu jamak. Nah, itulah seninya belajar. Jadi makin banyak belajar, kita makin dapat ilmu baru terus. Ada aja yang baru tiap hari. Ada aja yang baru tiap hari nih. Iya, Neng Eliza, where are you? Mungkin karena manusia itu banyak memang unik. Iya. Kumpulan Eliza, Kumpulan manusia di jamak dia. Nah, Eliza siap besok ya. Eliza, mana sih Eliza? Udah keluar ya? Ini ada lagi anaknya nih. Ya, baik. Jadi nanti di ini ya. Iya. Nanti dilanjut ini yang pembahasan Yang jelas itu dipending dulu. Ya. Yang ini kita selesaikan kepalang ya. Selesaikan dulu ya. Ini dia. Ini ya. Jadi belum bisa direvisi ya Uni ya, nunggu jawabannya. Iya, yang kata itu ya, yang kata Tadi sukufan itu artinya akhirnya akhirnya itu jamak. jamak Irregular. polanya Turuti aja itu fu'ul. Jadi fu'ulun. Fu'ulun. Berarti turuti aja harokat itu Susi ya. ya berarti nyari tunggalnya dulu ya. Tunggalnya fa'ulun. Apa? Fa'lun. Fa'lun tunggalnya. Sukfan ya. Iya. Sakfun. Oke, penggalan selanjutnya tidak ada masalah ya, Ma.